Kalau menurut saya sangat bagus untuk edukasinya. Karena apa? Pancasila satu-satunya pusaka kita yang harus dijaga. Tanpa Pancasila negara ini akan hancur. Akibatnya apa? Terus tolak ukurnya apa? Kita sebagai generasi tua, generasi dewasa, ya harus membimbing anak-anak muda ini supaya Pancasila itu dilestarikan, diamankan, diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya yakin tanpa Pancasila negara NKRI. Salam Pramuka. Salam. Dalam konteks pada saat ini kami berharap semua gerakan Pramuka di seluruh Nusantara ada dalam keadaan berbahagia, sebahagia hati Pusimpo Indramayu bersama Kak Bambang. Kak Bambang ini andalan nasional yang mumpuni dan berbahagia betul kami bisa ketemu untuk sekedar menyampaikan keluh kesah. Kak Bambang, Siap. menurut Kakak bagaimana posisi Santiaji dan Wasbang Bela Negara di generasi muda saat ini? Siap. Sebelumnya saya meluruskan dulu, saya bukan andalan nasional kakak, tapi saya salah satu tim anggota Pusdiklatnas. Saya bukan di andalan, tapi saya di anggota pelatih Pusdiklatnas, itu saja. Baik, saya anggota Pusdiklatnas, perwakilan dari Saka Wirya 3 Angkatan Darat. Kebetulan saya masih aktif, saya berpangkat kapten. Saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Kak Masuri tentang Santiaji Pancasila terhadap generasi muda itu. Kalau menurut saya sangat bagus untuk edukasinya. Karena apa? Pancasila satu-satunya pusaka kita yang harus dijaga. Tanpa Pancasila negara ini akan hancur. Akibatnya apa? Terus tolak ukurnya apa? Kita sebagai generasi tua, generasi dewasa, ya harus membimbing anak-anak muda ini supaya Pancasila itu dilestarikan, diamankan, diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya yakin tanpa Pancasila negara NKRI bubar. Pasti bubar, saya jamin 100% Bapak. Itu pertanyaan yang pertama. Dan di sekolah dan dalam tanda kutip lembaga pemerintah, pramuka, gerakan pramuka dalam hal ini secara suara bulat. Tetapi ketika diminta konsistensi, ada beberapa yang sepertinya alot. Menurut Kakak seperti apa? Oke, terima kasih. Ini kembali lagi ke peran pelatih. Seorang pelatih yang baik ada di Kuaran, ada di Kuarcap, ada di Kuarda ataupun di Kuaras, dia harus punya laboratorium. Yang pertama, laboratorium apa itu? Yaitu gudeg. Nah, seorang pelatih sebelum dia mengajak adik-adik atau peserta didik itu untuk berlatih pramuka, seyogyanya dia berkoordinasi, dia bersosialisasi dengan komite, dengan orang tua sekolah. Pramuka itu diceritakan begini loh, begini loh, begini loh. Kalau dia tahu, saya yakin orang tuanya akan ikhlas. Karena apa? Sumber pekerjaan, sumber link itu ada di pramuka. Pramuka itu, saya punya peranggapan. Anak sekolah kalau dia ikut pramuka itu punya poin satu. Yang pertama punya organisasi, yang kedua punya link. Saya di Wirakartika Nasional selalu mengajak adik-adik Wirakartika Nasional mindsetnya bekerja 1 jam untuk 10 tahun. Itu adanya cuma di pramuka. Contohnya ini, kita main di baut selam. 1 baut 15 juta, kerjaannya hanya menit. Tapi untuk hidup sekian minggu. Coba kalau ini diterapkan di luar negeri, ayo. Itulah namanya salah satu manajemen ekstrim. Nah, itu coba diterangkan ke orang tua. Nah ini, biar menggiurkan. Nah ini, yang pertama peran pelatih itu harus bisa merangkul komite, merangkul sekolah, merangkul orang tua. Dan dia harus berusaha nambah ilmu, dan nambah ilmu. Bukan stuck, bukan jalan di tempat. Nah ini, yang kedua, seorang pelatih ya harus akrab sama pejabat setempat. Bagaimana caranya? Dengan ya maaf, dengan mungkin kopi breaking, dengan silaturahim. Ya kalau ya kayak murid saya ini, saya bersilaturahmi dengan Pak Sultan. Di tempat Pak Sultan ada Kapolres, ada Dandim, ada Danrem. Saya kan bisa berkenalan dengan dia. Akhirnya apa? Saya menggelontorkanlah proposal, menggelontorkanlah kegiatan bersinergi dengan program mereka. Nah contohnya nih, ada program dari Kesbangpol, Keswasbang. Saya punya program, kita kawinkan, kita padukan. Kan enak, biaya murah. Adik-adik peserta bisa gratis. Sama-sama diuntungkan. Itu peran pelatih kakak sebetulnya. Ya, kalau di sekolah, kepala sekolahnya kita panggil, kita ajak omong, kita ajak obrolin. Kalau perlu kita undang kopi morning bersama pengawas ataupun sudin. Kalau saya itu, saya di Jakarta
berhasil. Nah itu. Menyangkut harmonisasi politik kepentingan. Oke. Kalau politik kepentingan kita susah-susah gampang. Karena kalau kepentingan itu pasti ada yang dikorbankan, namanya politik, namanya kepentingan. Kalau orang yang berkepentingan, dia menghalalkan, dia rugi, kan repot ini. Karena dia dunia dagang. Seharusnya kalau pramuka nggak boleh begitu, harus sama-sama, 50-50. Kalau menurut saya itu kakak. Tapi kalau pramuka dilaikan ke perdagangan, nggak masuk. Karena tidak ada gotong royong. Kalau pramuka kan gotong royong, saling aso, saling memperhatikan, saling merangkul. Tapi kalau dunia dagang, lo gua kan repot. Nah, saya nggak jamin itu. Berarti tidak berlaku suci dalam pikiran, tidak termasuk perbuatan. Repot urusannya itu. Itu kakak jawaban dari saya. Menyenangkan sekali. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa kita bertemu kembali. Amin. Salam dari seluruh kuartir di Indramayu. Amin. Kami menyampaikan pesan supaya bimbingan itu tetap dilakukan. Siap. Ya. Insya Allah saya lakukan. Saya berusaha untuk meningkatkan SDM adik-adik pramuka ini. Terima kasih. Suatu saat kami undang ke Indramayu. Siap. Saya siap. Yang penting ada omongannya. Saya kalau nggak ada omongannya susah juga. Itu. Terima kasih kakak. Kakak-kakak di seluruh Nusantara, baru saja kita berbincang-bincang pentingnya bagaimana mengharmonisasi hal-hal yang berkaitan dengan bela negara dan wasbang Santiaji Pancasila. Semoga ke depan generasi pramuka menjadi generasi yang solid, mampu meneladani berbagai hal dan mengharmoniskan segala kepentingan di luar konteks yang lebih memberi arti penting pada konsensus kebersamaan kolektif kolegial. Salam pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Itu aja apa susahnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Ayu Pramuka.